Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh Abdul Mun'im bin Idris, ada seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Bisa dikatakan, dia termasuk salah satu abid paling menonjol pada masanya. Pada masa itu, ada 3 orang bersaudara. Mereka memiliki seorang saudara perempuan yang masih gadis. Kemudian, pada suatu hari, mereka bertiga harus pergi untuk berperang. Lalu, mereka pun bingung dan tidak tahu kepada siapakah mereka harus menitipkan saudara perempuannya. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk menitipkan saudara perempuan mereka itu kepada salah seorang abid yang bernama Barsisa. Untuk itu, mereka lantas menemui Barsisa dan menyampaikan keinginan mereka untuk menitipkan saudara perempuannya itu. Pada awalnya, Barsisa menolak. Lalu, mereka pun terus membujuk dan mendesak Barsisa supaya bersedia untuk dititipi. Akhirnya, Barsisa pun luluh hatinya dan ia pun bersedia. Lalu, Barsisa berkata kepada mereka, "Tempatkanlah saudara perempuan kalian itu di rumah yang terletak di depan biaraku ini." Lantas, mereka pun membawa saudara perempuan mereka dan menempatkannya di rumah yang dimaksud. Setelah itu, mereka pun pergi berperang. Sejak saat itu, si gadis tersebut tinggal di sana di bawah perlindungan dan pengawasan Barsisa. Selama beberapa waktu, Barsisa memberi makan si gadis itu dengan cara meletakkan makanan di depan pintu biaranya. Kemudian, Barsisa menutup pintu dan kembali naik ke biaranya. Lalu, ia memanggil gadis itu untuk keluar mengambil makanan tersebut. Pada saat itu, iblis datang dan berupaya membujuk Barsisa. Iblis berkata bahwa jika Barsisa menyuruh si gadis keluar dari rumah pada siang hari untuk mengambil makanan di depan pintu biaranya adalah tindakan yang berisiko. Jika ada seseorang yang melihat si gadis itu, maka itu akan menimbulkan malapetaka. Akhirnya, Barsisa termakan bisikan setan tersebut dan memutuskan untuk meletakkan makanan di depan pintu rumah tempat tinggal si gadis. Tapi, tanpa mengajak si gadis itu berbicara. Hal itu berlangsung selama beberapa waktu. Kemudian, iblis pun datang lagi. Ia pun mencoba mengelabui Barsisa dan menjebaknya dengan pura-pura memberikan solusi yang tampak lebih baik dan lebih besar pahalanya. Iblis berkata, "Wahai Barsisa, seandainya engkau mengantarkan makanan untuk si gadis langsung ke rumahnya, tidak diletakkan di luar pintu, tentunya itu lebih baik dan lebih besar pahalanya buat engkau." Iblis terus membisikkan hal itu, hingga akhirnya Barsisa termakan bisikannya dan mulai mengantarkan langsung makanan ke dalam rumah yang di tempat si gadis itu. Hal itu pun berlangsung selama beberapa waktu. Kemudian, iblis kembali datang. Ia mencoba mengelabui si Barsisa dan menjebaknya lagi dengan pura-pura mendorong Barsisa untuk berbuat baik kepada gadis itu. Iblis berkata kepada Barsisa, "Wahai Barsisa, seandainya engkau mau mengajak bicara si gadis itu untuk menghilangkan rasa kesepiannya, tentu itu lebih baik, karena saat ini dia sedang merasa sangat kesepian." Iblis terus membisikkan hal seperti itu, hingga akhirnya Barsisa termakan bisikan dan perangkap tersebut. Lalu, Barsisa pun mulai mengajak si gadis bicara. Mula-mula, Barsisa mengajak si gadis itu bicara dari atas biaranya. Kemudian, iblis membisiki si Barsisa untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi dari itu. Ia berkata, "Wahai Barsisa, seandainya engkau mengajak si gadis itu bicara dari pintu biara dan si gadis di pintu rumahnya, tentu itu lebih baik dan lebih menghibur bagi dirinya." Iblis pun terus membisikkan hal itu, hingga akhirnya Barsisa termakan bisikan tersebut. Lalu, Barsisa mulai mengajak bicara si gadis itu dari pintu biara, sementara
si gadis di pintu rumahnya. Hal itu berlangsung selama beberapa waktu. Kemudian, iblis kembali datang untuk mengelabuinya dan membisikinya, "Wahai Barsisa, seandainya engkau keluar dari biaramu, lalu duduk di dekat pintu rumah si gadis dan mengajaknya bicara, tentu itu lebih menghibur bagi dirinya." Iblis pun terus membisikkan hal itu, hingga akhirnya Barsisa termakan bisikan tersebut. Si Barsisa mulai mengajak bicara si gadis itu dari dekat pintu rumahnya. Hal itu berlangsung selama beberapa waktu. Kemudian, iblis kembali datang lagi dan membisikinya, "Wahai Barsisa, seandainya engkau mengajak si gadis bicara di dalam rumah saja tanpa dirinya untuk memperlihatkan wajahnya, tentu itu lebih baik." Begitu terus bisikannya, iblis terus membisiknya dan secara perlahan-lahan menyeret Barsisa semakin jauh ke dalam, hingga Barsisa akhirnya mengajak si gadis berbincang-bincang di dalam rumah seharian penuh. Kemudian, ketika senja mulai datang, Barsisa kembali ke dalam biaranya. Kemudian, iblis kembali datang dan menjadikan si gadis itu begitu indah menawan dan menarik mata si Barsisa, hingga Barsisa mulai berani menyentuh paha si gadis itu dan menciuminya. Kemudian, waktu itu, iblis melanjutkan aksinya hingga berhasil menyeret si Barsisa melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, yaitu menyetubuhi si gadis itu, hingga akhirnya si gadis itu hamil dan melahirkan seorang bayi. Lalu, pada saat itu, iblis datang mendatangi Barsisa. "Wahai Barsisa, apa yang akan engkau lakukan nanti ketika saudara-saudara gadis itu pulang dan mengetahui dirinya telah memiliki seorang anak bayi dari hubungan gelapmu?" "Wahai Barsisa, untuk menghilangkan jejak, ambil bayinya, lalu bunuh dan kuburkan bayi itu. Lalu, si gadis itu pasti akan merahasiakan semua yang telah terjadi karena takut kepada saudara-saudaranya." Akhirnya, Barsisa pun termakan hasutan iblis dan menuruti bisikannya. Lalu, iblis kembali mendatangi Barsisa dan membisiknya, "Wahai Barsisa, apakah engkau pikir gadis itu akan tutup mulut dan merahasiakan semua yang telah engkau lakukan? Untuk itu, bunuh gadis itu dan kuburkan bersama bayinya." Kemudian, Barsisa pun menurut bisikan iblis tersebut. Dia pun membunuh gadis itu dan menguburkannya satu lubang bersama bayinya. Singkat cerita, para saudara si gadis itu pun pulang dari peperangan. Lalu, mereka menemui Barsisa dan menanyakan kepadanya tentang saudara perempuannya. Lantas, Barsisa pun menangis. Lalu Barsisa menyampaikan berita duka bahwa saudara perempuan mereka itu telah meninggal dunia. Barsisa berkata, "Wanita tersebut, dia adalah sebaik-baik perempuan. Kuburannya ada di sana." Lantas, para saudaranya pun pergi mengunjungi kuburan si gadis itu. Mereka menangisinya dan mendoakannya. Mereka menunggui kuburan si gadis selama beberapa hari. Kemudian, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan malam pun tiba. Saat mereka mulai beranjak tidur, kemudian setan mendatangi mereka lewat mimpi satu persatu secara berurutan. Setan mulai dari saudara tertua lebih dulu. Dalam mimpi itu, setan menanyakan kepadanya tentang saudara perempuannya. Lalu, dia menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Barsisa, yaitu bahwa saudara perempuannya telah meninggal dunia. Lantas, iblis menyangkal semua keterangan itu dan mengatakan kepadanya, "Barsisa itu tidak berkata jujur. Dia telah membohongi kalian menyangkut saudara perempuan kalian itu. Sebenarnya, Barsisa itu telah menghamili saudara perempuan kalian hingga melahirkan seorang bayi. Lalu, si Barsisa membunuh bayinya dan saudara perempuanmu karena takut kepada kalian. Kemudian, dia menguburkan keduanya dalam satu lubang di belakang pintu rumah." Kemudian, secara berurutan, iblis pindah ke saudara nomor 2 dan saudara nomor 3. Dia juga menyampaikan hal yang sama seperti yang dia sampaikan kepada saudara yang paling tua. Ketika mereka bangun tidur, mereka bertiga merasa heran dan penasaran dengan mimpi yang mereka alami. Apalagi, mereka bertiga ternyata mengalami mimpi yang sama.
Saudara yang tertua berkata, "Itu hanyalah mimpi belaka, bukan apa-apa." Lalu, adiknya berkata, "Saya sangat penasaran dan saya ingin melihat lokasi tersebut dan ingin memeriksanya." Akhirnya, mereka melaporkan Barsisa kepada sang raja. Lalu, Barsisa pun diseret dari biaranya dan dibawa untuk dieksekusi mati dan dia disalib. Setelah tubuh si Barsisa diikat dan disalib di tiang kayu, setan kembali mendatanginya dan berkata kepadanya, "Wahai Barsisa, kamu sudah tahu bahwa sayalah yang telah menggoda dan membisiki engkau. Lalu engkau termakan hasutan dan bisikanku tersebut, hingga akhirnya engkau menghamilinya, kemudian membunuhnya beserta bayinya. Jika hari ini engkau mau mematuhi dan bersedia kufur terhadap Allah yang telah menciptakanmu, maka Saya akan menyelamatkanmu dari situasi yang menimpamu ini." Akhirnya, Barsisa menuruti kemauan setan dan bersedia kufur terhadap Allah. Setelah itu, setan pun mencampakkan Barsisa dan meninggalkannya pergi begitu saja. Akhirnya, mereka pun menyalib dan mengeksekusi Barsisa. Inilah makna yang terkandung di dalam ayat, "Kamathali syaitani idza qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin." Artinya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu telah kafir, setan pun berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari engkau, karena sesungguhnya saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Surat Al-Hishr. Wallahu a'lam bis-shawab.